Saya baca dari website SKK Migas, pemerintah sepakat industri hulu migas ke depan akan tetap memainkan peran strategis, meskipun pemerintah giat mengembangkan energi terbarukan. Indonesia masih mengalami penurunan produksi migas, sementara di saat yang sama, permintaan dan kebutuhan energi terus meningkat. Pemerintah mendorong agar strategi pembangunan berbasis energi fosil diganti dengan energi baru terbarukan. SKK Migas mengantisipasinya melalui Rencana dan Strategi Indonesia Oil and Gas atau IOG sebagai pilar SKK Migas mewujudkan visi produksi 2030. Pilar keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu fondasi dalam membangun industri hulu migas. CO2 yang merupakan emisi karbon akan dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi minyak dengan menginjeksikan CO2 ke lapangan migas agar minyak dapat diproduksi. SKK Migas juga meningkatkan gerakan penanaman pohon di wilayah-wilayah kerja hulu migas guna mengurangi polusi dan meningkatkan penyerapan CO2. Nah, di tengah situasi perekonomian yang belum pulih karena pandemi COVID-19, realisasi berbagai proyek hulu migas memberikan sumbangsih nyata untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung bergeraknya perekonomian di daerah, serta mendukung perusahaan nasional dan daerah untuk dapat terus mempertahankan kelangsungan bisnisnya. Pemerintah dan DPR pada APBN 2021 menargetkan produksi minyak sebesar 705.000 BOPD di tahun 2021. Sepanjang semester 1 berhasil memberikan penerimaan negara sebesar 96 triliun atau sekitar 91% dari target 2021. Pada semester 1 2021, capaian lifting migas rata-rata 1,64 juta barel setara minyak per hari. Dari sejumlah itu, lifting minyak sebesar 667.000 BOPD atau 95% dari target APBN 2021, sedangkan lifting gas sebesar 5,430 mmscfd atau 96% dari target APBN 2021. SKK Migas dan KKKS pun bahu-membahu merealisasikan program Filling the Gap atau FTG, sehingga ada tambahan minyak rata-rata 1.900 BOPD. Bahkan di gas lifting kita akan naik dari 5.400 mmscfd di tahun 2020 ke 5.650 mmscfd di tahun ini. Gitu. Secara langsung maupun tidak langsung, kehadiran industri hulu migas memberikan efek berganda terhadap perekonomian. Dampak langsung keberadaan industri hulu migas, yaitu bagi daerah penghasil migas akan menerima dana bagi hasil yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Adanya proyek hulu migas dapat melibatkan perusahaan-perusahaan daerah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing. Secara tidak langsungnya, hulu migas akan berdampak juga pada sektor transportasi, terciptanya bisnis penyedia barang dan jasa lokal, serta penyerapan tenaga kerja lokal, informasi, teknologi, dan adanya tanggung jawab sosial. Sedangkan dampak induksinya akan dirasakan di sektor utilitas, infrastruktur, keamanan nasional, dan lainnya. Adanya industri hulu migas di suatu daerah juga turut menopang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Salah satu contohnya, proyek lapangan Banyu Urip, Blok Cepu memberikan kontribusi hingga 2,18 triliun untuk Bojonegoro yang mencakup vendor lokal, tenaga kerja lokal, material lokal, dan lainnya. Pembangunan fasilitas produksi Blok Cepu ini melibatkan lebih dari 18.000 pekerja dan 460 subkontraktor. Proyek ini juga mendorong tumbuhnya jasa pendukung seperti hotel, rumah makan, transportasi, dan rumah kontrakan. Sehingga pemerintah menargetkan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan atau EBT menjadi 23% pada 2025. Namun demikian, transisi EBT tidak akan pernah bisa menggantikan posisi energi dari migas sebagai sumber energi primer Indonesia. EBT merupakan upaya untuk saling melengkapi, bukannya mengganti. Artinya apa? Migas masih akan menjadi energi yang utama, apalagi pengembangan energi alternatif sebagai substitusi masih berjalan kurang lancar.